Membangun Papua sudah menjadi komitmen Presiden Jokowi sejak awal menjabat sebagai Presiden Indonesia. Di periode awal Presiden Jokowi menjadi presiden, Jokowi terbukti berhasil membangun Papua. Hal ini jelas menjadi pesta rakyat bagi Papua, karena sejak awal Indonesia merdeka dan sudah dipimpin oleh beberapa presiden. Banyak wilayah Papua yang belum pernah tersentuh infrastruktur dan pembangunan. Kehadiran Presiden Jokowi menjadi kunci pembuka bagi Papua, bahwa Papua adalah setara dengan daerah lain di Indonesia. Membangun Papua juga membangun Indonesia. Berkat Presiden Jokowi, Papua berhasil menyelenggarakan PON pertama di tanah cendrawasih ini. PON Papua menandai sejarah baru di belahan timur Indonesia. Gerbang-gerbang pulau dibentang lebar agar dunia turut menyaksikan gelora spirit Torang Bisa. Lantas infrastruktur apa saja yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo di Papua? Berikut faktanya. Pertama, Pos Lintas Batas Negara. Pos Lintas Batas Negara atau PLBN merupakan cerminan komitmen pemerintah Jokowi untuk membangun Indonesia dari kawasan perbatasan. PLBN dibangun sebagai representasi kemajuan Indonesia di kawasan perbatasan, khususnya di wilayah Papua. Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah-wajah bangsa Indonesia. Di Papua sendiri, Presiden Jokowi sudah membangun dan meresmikan PLBN Sota dan PLBN Sko. Kedua PLBN ini dibangun modern dengan konsep terintegrasi yang dilengkapi dengan sejumlah fasilitas umum dan sosial, seperti mes pegawai, tempat ibadah, pasar, jalan pedestrian, area parkir, dan fasilitas pendukung lain. Yang nomor selanjutnya adalah pembangkit listrik. Setelah meresmikan Pos Lintas Batas Negara atau PLBN di Papua, Presiden Joko Widodo kembali bergeser ke Kampung Holtekam, Distrik Moratami, Jayapura. Diketahui Holtekam merupakan daerah di Papua yang belum diterangi listrik sejak Indonesia merdeka. Namun baru di era Presiden Jokowi, pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG di Jayapura sebesar 50 MW menerangi Papua. Yang nomor 3 adalah bandara. Selain PLBN dan pembangkit listrik, Presiden Jokowi juga menata infrastruktur udara, yaitu dengan membangun bandara di wilayah Papua. Kali ini pemerintah melakukan percepatan pembangunan bandara untuk meningkatkan konektivitas di Provinsi Papua. Berbagai infrastruktur prasarana dan sarana transportasi di sektor perhubungan darat, laut, dan udara benar-benar jadi prioritas Presiden Joko Widodo. Di sektor perhubungan udara ini, Presiden Jokowi sudah membangun dan mengembangkan 6 bandara di Provinsi Papua, yaitu Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru, dan Bandara Mopah. Yang nomor 4 adalah pembangunan pelabuhan. Selain di sektor udara dan darat, Presiden Jokowi juga membangun infrastruktur di sektor laut, yaitu dengan membangun pelabuhan. Di sektor perhubungan laut ini sudah dibangun sejumlah pelabuhan, yaitu Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Mor, dan Pelabuhan Serui untuk Provinsi Papua, serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat. Yang nomor 5 ada BBM satu harga. Hingga tahun 2024 mendatang, Presiden menargetkan 500 lokasi yang bisa menikmati BBM satu harga. Kala itu dari hasil perbincangan dengan pedagang setempat, Presiden Jokowi mengetahui harga BBM 1 liter di Papua bisa mencapai 60.000. Harga ini bisa melambung hingga 100.000 per liter ketika hujan. Harga ini 10 kali lipat dibandingkan di Jakarta atau di Pulau Jawa. Presiden Jokowi pun langsung memerintahkan jajarannya untuk membuat harga BBM di Papua setara dengan Pulau Jawa. Namun hal ini baru terrealisasi 2 tahun kemudian setelah kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua.
Namun saat ini masyarakat di daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T di Indonesia sudah bisa menikmati BBM satu harga. Nomor 6 adalah Jembatan Holtecam. Jembatan dengan tipe pelengkung baja terpanjang di Papua itu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan jembatan tersebut menjadi salah satu bukti komitmen Presiden Jokowi dalam membangun infrastruktur di Indonesia bagian timur. Jembatan Holtecam menghubungkan kota Jayapura dengan distrik Muara Tami di Provinsi Papua. Berkat keberadaan jembatan ini, waktu tempuh dari kota Jayapura menuju pos lintas batas negara atau PLBN SCO akan lebih cepat dari semula, sekitar 1,5 jam hingga 2 jam menjadi 30 menit saja. Selain meningkatkan konektivitas, Jembatan Holtecam juga akan mendorong pengembangan kota Jayapura ke timur, yaitu ke arah kawasan SCO. Di kawasan perbatasan SCO ini sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, telah selesai dibangun PLBN dan dilanjutkan dengan pembangunan pasar. Yang nomor selanjutnya ada Trans Papua. Proyek Trans Papua sejatinya dimulai sejak era Presiden B.J. Habibie. Namun pembangunannya baru dilakukan secara masif pada tahun 2015 di era Presiden Joko Widodo. Di periode pertama sepanjang 2014 sampai 2019, pemerintahan Jokowi menargetkan penyelesaian Trans Papua sepanjang 4.330 km. Ini tembus sampai tahun 2019. Meski belum seluruhnya beraspal, terbukanya sebagian besar jalan Trans Papua ini sudah membuka daerah yang terisolir dan menurunkan harga kebutuhan pokok. Yang terakhir adalah terselenggaranya PON di Papua. Penyelenggaraan pekan olahraga terbesar di tanah air yang sudah dilaksanakan di tanah Papua adalah sejarah baru dan bukti kecintaan Presiden Jokowi kepada Papua. Hal ini dimulai dengan Presiden Jokowi dengan sudah dibangunnya stadion terbaik di Asia, yaitu Papua Bangkit. Dengan mengusung tagline Torang Bisa, masyarakat Papua menjawab keraguan berbagai pihak bahwa Papua benar-benar bangkit setelah Indonesia dipimpin oleh Presiden Jokowi. Komitmen Presiden Joko Widodo jelas-jelas terbukti nyata. Pemerataan pembangunan dan tumbuhnya pembangunan di bumi cendrawasih benar-benar terbukti di 7 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebagai Presiden, Jokowi tidak pandang bulu dalam membangun Indonesia ini. 2024 tinggal sebentar lagi. Hal itu berarti Jokowi harus mengebut pembangunan infrastruktur di Indonesia. Demikian sejumlah infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo yang membuat Papua semakin maju dan setara dengan daerah lain di Indonesia.